tahu gimana sih siklus air itu? Apa sih siklus air itu? Nah, kita akan bahas satu persatu di video ini. Yang pertama, sebelum mencari tahu tentang bagaimana proses terjadinya siklus air atau daur air, pastinya kita memerlukan pengertian dari daur air itu sendiri. Nah, daur air adalah suatu proses perputaran air di bumi ini yang tidak akan pernah berhenti selama air tetap ada di muka bumi. Daur air akan terus berputar dari atmosfer ke bumi hingga kembali lagi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Jadi secara sederhananya, daur air merupakan perputaran air di muka bumi ini, kemudian ke atmosfer dan kemudian kembali lagi ke muka bumi ini selama masih adanya air di muka bumi ini. Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian dari daur air, kita akan cari tahu tentang proses terjadinya daur air. Nah, proses singkatnya, daur air itu diawali adanya panas matahari yang kemudian menyebabkan air di permukaan bumi itu menguap. Nah, uap-uap air yang terkena panas matahari itu tadi kemudian naik ke atmosfer dan berhenti di salah satu titik yang kemudian mengalami perubahan suhu yang menyebabkan uap air tadi berubah menjadi cairan yang kemudian menggumpal menjadi sebuah awan. Nah, awan-awan di atmosfer kemudian bergeser terdorong oleh angin yang kemudian akan semakin lama semakin menggelap dan semakin berat. Nah, setelah seperti itu, awan-awan akan menurunkan titik-titik air ke muka bumi, yakni kita sebut dengan hujan. Nah, hujan itu tadi tidak akan hilang begitu saja di muka bumi, melainkan menyerap ke dalam tanah. Setelah tahu proses singkatnya, kita cari tahu lagi nih, lebih dalamnya lagi tentang proses daur air. Nah, yang pertama itu proses evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan air di permukaan bumi yang disebabkan oleh panas matahari. Kemudian uap-uap air tadi naik ke atmosfer dan membentuk sebuah awan yang disebut dengan kondensasi. Dan proses yang ketiga, awan-awan tadi bergeser karena dorongan dari angin dan kemudian turun menjadi sebuah hujan yang disebut dengan presipitasi. Dan proses yang terakhir, air-air hujan di permukaan bumi kemudian menyerap melalui pori-pori tanah dan kembali ke muaranya masing-masing disebut dengan infiltrasi. Nah, ini dia gambaran daur air secara sederhana ya. Yang pertama evaporasi, kemudian uap air naik ke atmosfer membentuk sebuah awan dengan proses kondensasi, kemudian awan bergeser terdorong oleh angin dan kemudian menurunkan titik-titik air atau disebut hujan yang disebut dengan presipitasi. Dan yang terakhir, setelah air hujan sampai ke permukaan bumi, air hujan akan menyerap ke dalam pori-pori tanah dan disebut dengan infiltrasi. Nah, segitu tadi nih penjelasan singkat tentang daur air. Nah, ada penjelasan lebih lanjutnya. Kita lihat video berikutnya. Belajar Channel. Kali ini kita akan membahas tentang siklus air. Seperti yang kita ketahui, air sangat penting bagi kehidupan manusia. Air biasa kita gunakan untuk mandi, mencuci, menyiram tanaman, dan lain-lain. Tahu nggak sobat pelajar, kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Itu karena terjadi proses siklus atau daur air. Nah, seperti apa siklus air itu? Berikut penjelasannya. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Perhatikan skema berikut ini. Air yang ada di laut, sungai, dan danau mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses penguapan ini dinamakan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi.
Berikutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Selanjutnya, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikianlah penjelasan tentang siklus air. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa secara keseluruhan jumlah air di bumi cenderung tetap. Yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Itu tadi video singkat tentang daur air. Mungkin kita setelah melihat video ini, kita menjadi lebih paham bagaimana